Juror Number 2, sebuah film terbaru dari Clint Eastwood yang genrenya legal thriller. Sebuah film yang berhasil bikin gua tertarik banget untuk ngikutin sampai abis setelah ngelewati 15 menit pertama. Kenapa? Karena 15 menit pertama tuh belum kelihatan banget ini film akan ngomongin apa gitu. Tapi setelah lewat itu, buset, keren banget. Premisnya ada seorang laki-laki penulis majalah di kota kecil di Amerika Serikat yang disuruh negara untuk menjadi juri dalam suatu kasus pembunuhan. Nah, pembunuhan ini dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap pacarnya. Masalahnya, ketika dia masuk menjadi juri, dia baru tersadar kalau dia bisa jadi adalah pembunuh si perempuan ini, bukan si pacarnya ini. Jadi, dia di dalam moral dilema, apakah dia harus mengaku kalau dia bisa jadi salah satu pembunuhnya, karena jelas laki-laki ini bukan pembunuhnya menurut dia, atau dia diam aja supaya dia tetap bisa hidup sama keluarganya dan hidup bebas seperti sedia kala gitu. Jadi film ini tuh udah menarik banget dari premisnya ya. Ini tuh versi lain. Gue ngeliatnya ini versi yang lebih dimensional dari film 12 Angry Men ya. Nah, kalau di 12 Angry Men itu fokus memang di juri-jurinya ini tanpa melibatkan mereka sebagai salah satu pihak yang membahayakan dalam kasusnya gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener jurinya adalah potensial sebagai pelaku kejahatannya gitu. Dan gue suka banget bagaimana Nicholas Hoult sebagai Ken, sebagai karakter utamanya di sini tuh bisa memperlihatkan dimensi-dimensi layer-layer dia sebagai karakter yang semrawut banget pikirannya gitu. Di satu sisi dia punya istri yang sedang hamil tua, akan segera melahirkan, dan punya tanggung jawab untuk menjaga istrinya supaya bisa menjalani proses ini tidak sendirian gitu, dan akhirnya nanti menjadi ayah dan segala macamnya. Tapi di satu sisi dia ini orangnya moralnya baik gitu. Ketika dia mengetahui bahwa kasus ini bisa jadi dia adalah pelakunya, dia tuh pengen ngaku gitu. Secara hukum dia juga pengen ngasih tahu kalau kayaknya gua nih bisa jadi loh salah satu pelakunya, salah satu tersangkanya gitu. Jadi moral dilema ini yang membuat gue sangat tertarik untuk mengikuti ceritanya di sepanjang film, karena kita kayak bola pingpong. Ngaku nggak ya? Dia akan diem aja nggak ya? Dia akan ngapain ya? Dia akan ngapainnya itu begitu terus sampai scene terakhir di filmnya. Itu gue suka banget sih. Nicholas Hoult berhasil memperlihatkan sebuah tanda tanya yang penonton itu berusaha untuk tangkap dia akan ngapain selanjutnya. Jadi dia nggak yang langsung geser kayak diem aja atau berusaha bukan gua nih pelakunya, atau seharusnya dia akan ngaku terlalu baik gitu. Enggak, dia abu-abu, dia di gray area gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana cerita ini dideliver lewat editing dan juga directing yang tidak terlalu pretensius atau tidak terlalu dramatik. Itu yang gue suka sih. Mungkin film ini bisa dieksekusi lebih dramatis gitu ya, banyak momen-momen yang bikin kita akan lebih terharu atau lebih takut atau lebih empati dengan karakternya. Tapi film ini tuh berusaha untuk low key, biasa aja. Bagaimana editingnya bisa menjahit dialog-dialog yang sebenarnya menggambarkan apa sih arti keadilan itu bagus banget gitu. Courtroom film ini kan banyak banget ya, termasuk Joker. Termasuk Joker Folie à Deux kan juga film yang ada ruang persidangan gitu ya. Dan memang nggak banyak yang bisa dieksekusi lewat visual di dalam ruang persidangan gitu. Jadi ya permainannya adalah actingnya, stagingnya, topiknya, kata-katanya gitu, dialognya. Nah, di film ini tuh permainannya lebih ke ekspresi Nicholas Hoult dan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh jaksa dan juga pengacara. Itu yang gue suka sih. Jadi jahitannya itu rapi, terus permainan juga flashback ke masa-masa di mana kalimat itu diucapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya jaksa atau pengacara membawa saksi dan saksi yang menceritakan apa, kita diajak kembali ke masa itu, ke momen itu, dan akhirnya mengerti banget, oh ternyata momennya itu kayak gini saat itu. Dan nggak pretensius gitu, editingnya biasa-biasa aja, nggak terlalu aneh-aneh gitu. Dan itu gue suka banget. Jadi ngikutin ceritanya itu bener-bener dari kacamata seorang Ken gitu, yang diperankan oleh Nicholas Hoult, yang kita nggak tahu ini sebenarnya bagusnya dibawa kemana sih gitu. Ngaku salah, nggak ngaku juga salah gitu. Cerita ke siapapun juga berbahaya gitu. Tapi kalau dibiarin aja nggak tenang hidup ini gitu. Jadi sepanjang cerita itu kita dikasih tahu potensi-potensi kalau kasusnya ini bisa terungkap secara benar itu ada gitu. Itu yang bikin film ini menjadi lebih intens, jadi lebih terasa thriller gitu. Karena si Ken ini kan dia ada di tengah-tengah ya, mau mengaku dan tidak mengaku. Tapi dorongan untuk tidak mengakunya itu gampang banget dipatahin kalau karakter-karakter yang lain itu perjalanannya mulus gitu. Jadi ada karakter-karakter lain yang berusaha untuk mengungkap kebenaran itu, dan kalau dilakukan secara mulus, karakternya si Ken ini
ya akan langsung ketangkep gitu loh. Dan itu yang ditahan oleh Ken supaya tidak terungkap gitu. Jadi ya dinamika ceritanya sangat menarik gitu ya. Film yang durasinya hampir 2 jam tapi gue sangat enjoy karena nggak ada bagian yang menurut gue buang-buang waktu tuh, nggak ada. Mungkin cuma 15 menit pertama menurut gue yang tidak terlalu ngehook gitu, karena kita nggak tahu ini tuh apa, mau cerita apa gitu ya, karena karakternya banyak banget gitu. Tapi sebagai Ken kita ngerti kalau dia punya keluarga, dia sayang banget sama istrinya dan segala macam. Tapi ketika udah establish semua karakternya, terus turning point-nya dilihatkan gitu ya, barulah di situ ceritanya menarik banget gitu. Terus selanjutnya yang membuat gua suka sama film ini adalah bagaimana dia mengemas tema keadilan itu menjadi sesuatu yang believable dan relevan gitu. Jadi banyak hal yang terjadi di dunia kita ini yang mungkin terjadi karena kita tidak sengaja, karena memang kita tidak punya intensi untuk melakukannya gitu. Kayak misalnya mencelakakan orang, atau membuat orang jatuh, atau membuat orang rugi, atau macam-macam lah gitu. Tapi secara hukum itu harusnya tetap diadilin. Mau nggak mau itu harus tetap diadilin. Nggak bisa kita keluar atau pergi dari masalah gitu aja, nggak bisa. Hukum tetaplah hukum. Mau kita nggak sengaja, mau kita sengaja, tetap harus diproses gitu. Nah, jadi keadilan itu tuh dilihat dari sisi yang mana gitu. Apakah adil melihat orang yang tidak sengaja terus diadilin, atau adil itu mengikuti jalur hukum yang sebenar-benarnya gitu. Orang yang melakukan kesalahan harus ditindak semaksimal mungkin supaya kebenaran itu terungkap. Jadi kompleksitas antara kebenaran, keadilan, dan juga kemanusiaan itu tuh bisa di-capture di film ini dengan sesuatu yang relevan, karena yang terjadi di karakter utamanya itu juga bisa terjadi di kita. Besar kemungkinan itu juga terjadi di kita. Kayak bola salju yang kita nggak tahu kalau kita adalah penyebabnya gitu. Jadi mungkin suatu ketika gitu ya, kalian ngelempar sesuatu di jalan gitu. Putung rokok lah contohnya gitu ya. Nggak sengaja nih, karena memang putung rokoknya harus dibuang gitu ya. Tapi ternyata putung rokok itu membuat sebuah mobil tangki SPBU meledak gitu. Tapi ada orang lain yang dituduh menyebabkan kecelakaan itu, dan lu baru mengetahuinya setelah orang itu dihukum gitu. Dan moralnya gimana? Apakah lu mengaku atau lu diam aja? Karena kalau lu mengaku, hidup lu akan berubah. Tapi kalau tidak mengaku, lu akan merasa bersalah selama hidup lu gitu. Dan itu yang gue suka banget sih. Kalau bisa gue bilang yang gue kurang suka di film ini adalah bagian revealingnya. Jadi di bagian revealingnya itu menurut gue terlalu sat-sat di belakang sih. Jadi karakter pengacaranya itu ngebuka suatu fakta yang sangat cepat lah di belakang gitu. Dan itu menurut gue terlalu cepat, bisa dibuat lebih slow down. Tapi sisanya gue suka banget. Ini adalah salah satu film yang seru banget untuk ditonton. Kalau kalian suka tipe-tipe film courtroom gini, ini wajib banget ditonton sih, karena directingnya, pemainnya, ceritanya, editingnya itu semuanya solid semua. Itu aja sih dari gue. Kalau kalian udah nonton, coba komentar di bawah, kasih pendapat kalian, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.